melihat luka dan menikmatinya. Halo, jumpa lagi dengan aku, Kak Kocan, teman hangat kamu. Nah, di video kali ini Kak Kocan ingin sharing terkait fungsi daripada api. Api bisa kamu artikan guys secara substansi itu api itu memang panas gitu kan. Dan dia selalu mengarah ke atas ketika dinyalakan guys. Api itu selalu maunya ke atas gitu. Api bisa berarti kobaran semangat, tapi bisa juga api itu secara substansi adalah iblis gitu guys. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan hal yang nggak mengenakan. Hal yang nggak mengenakan ini terjadi karena pada dasarnya elemen yang dan ying itu harus seimbang ya. Kadang ada orang itu ini dipertemukan bahkan seperti air dan minyak gitu. Tapi fungsinya apa sih gitu kan? Pada akhirnya kita harus selalu belajar. Apa kita semakin kuat karena ada api itu gitu kan, apa kita malah melemah gitu, karena pada dasarnya merefleksi dari besi nggih. Besi itu berkarat akhirnya rapuh karena dirinya gitu kan, tapi ketika besi ini ditimpa api, kamu tahu akan menjadi bentuk yang bagus. Kamu bisa melihatnya di tempat-tempat pengrajin besi nggih, Masya Allah mereka membentuk itu gitu kan. Nah, ini sedikit cerita, dulu Kak Kocan itu pernah nggih tinggal di panti asuhan di daerah Surabaya Barat. Halo, assalamualaikum Bu Yanti, Pak Agus gitu. Dulu Bu Yanti ini nggak memilih Kak Kocan saat itu. Dan Kak Kocan ini karena anak barep, anak pertama, terbiasa ngalah. Jadi Kak Kocan tuh sampai yang merasa gini, oh aku nggak dipilih, aku nggak berharga gitu. Waktu itu saat SMA. Padahal saat itu Kak Kocan adalah ketua OSIS gitu. Kak Kocan dipilih pertama jadi ketua kelas, ketua OSIS gitu kan. Memimpin upacara biasa, hari pahlawan dan sebagainya. Kak Kocan nggak tahu kenapa teman-teman Kak Kocan tuh seneng banget dan mau untuk memilih Kak Kocan. Kak Kocan nggak pernah mendaftarkan diri gitu. Dan kehidupan selalu memaksa, mendorong Kak Kocan untuk selalu seperti itu gitu, harus tampil gitu, nggak tahu padahal Kak Kocan ini sebenarnya nggak mau gitu, tapi ya kembali lagi nggih, pada dasarnya kita harus ngelakoni apa yang udah jadi jalan urip ngono. Nah, saat itu Bu Yanti pernah minta maaf kan, minta maaf ya dulu aku nggak milih kamu gitu, ini tanda kutip nggih, ada suatu konflik saat itu gitu. Terus ya Kak Kocan nggak masalah, karena apa, karena melihat posisi Kak Kocan saat itu memang anu banget ya. Terus sekarang ini ditemu kembali lagi di tahun 2026 ini. Keadaannya berbeda, berbalik sama sekali gitu. Maaf ya, kamu nggak boleh lepas dari ini. Aku sudah memilihmu. Nah,